Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan membuka presentasi pada hari ini. Pada hari ini, kami akan membahas kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 22 Manajemen E. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Faisal dengan NRP 2240 10 191. perkenalkan, nama saya Sania Ratiningsi dengan NRP 224010 208. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri dengan NRP 224010101212. Kenalkan, nama saya Faiz Fauzan Adema dengan NRP 2240 10 217. Selanjutnya, kami akan membahas terlebih dahulu akar permasalahan dari presentasi pada kesempatan kali ini. Next. Jadi presentasi pada hari ini kami akan membahas problem solving, di mana problem solving adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Tujuan dari problem solving ini adalah menemukan solusi yang tepat dari sebuah permasalahan. Dalam menemukan solusi yang tepat, kami akan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode RCA, yaitu Root Cause Analysis, yang merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada satu atau lebih kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Analisis RCA ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama dan yang kedua yaitu definisi masalah dan pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Naswa. Yang selanjutnya, langkah ketiga akan menjelaskan mengenai identifikasi penyebab yang mungkin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langkah keempat yaitu identifikasi akar masalah yang akan dijelaskan oleh Diki Muhammad Faisal. Dan yang terakhir, langkah kelima yaitu implementasi solusi yang akan dijelaskan oleh Faiz. Selanjutnya, kami akan membahas terlebih dahulu langkah yang pertama yaitu definisi masalah yang akan dijelaskan oleh Naswa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi masalah. Kasus yang kelompok kami ambil yaitu mengenai korupsi BTS 4G Kominfo. BTS itu sendiri adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsinya yaitu untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo terjadi baru-baru ini. Proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Paket-paket proyek ini berada di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya, Bakti Kominfo berkomitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Pembangunan ini akan dilakukan dalam 2 fase, di mana fase pertama mencangkup paket 1 dan 2 dengan pengerjaan 4.200 desa yang akan dilakukan pada 2021, dan selanjutnya dilanjutkan fase kedua yang terdiri dari paket 3, 4, dan 5 ya, dengan pengerjaan 3.704 desa yang akan dilakukan pada 2022.
Selanjutnya ada gejala awal kasus BTS 4G. Kasus korupsi proyek BTS 4G oleh Baktikominfo ini mulai terkuak pada Agustus 2022. Pada saat itu, Baktikominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G untuk mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Kecurigaan terjadi pada sampai batas pertanggungjawabannya. Banyak proyek BTS 4G yang tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS 4G ini tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Sehingga Tim Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus akhirnya menurunkan para jaksa untuk meneliti proyek BTS 4G tersebut. Selanjutnya, ada pengumpulan data yang sudah kelompok kami kumpulkan, yaitu dari indonesiabaik.id. Sumbernya yaitu Kominfo Newsroom. Dan selanjutnya ada rencana pembangunan yang dilakukan pada tahun 2019. Pengerjaan proyek BTS 4G dilakukan pada tahun 2021 sampai 2022. Penyelidikan adanya kasus korupsi pada tahun 2023. Jadi awal rencana hingga penyidikan kasus yaitu selama 5 tahun. Di sini ada data perbandingan kerugian negara akibat korupsi dan pidana uang pengganti pada tahun 2021. Selanjutnya, ada dampak dari korupsi BTS 4G ini. Yang pertama yaitu tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Yang kedua, adanya korupsi BTS 4G mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu kasus korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara, khususnya di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah ketiga, yaitu identifikasi penyebab yang mungkin. Jadi, saya akan mengurutkan terlebih dahulu kejadian dari kasus BTS 4G ini. Awal mulanya yaitu dari tahun 2019, selanjutnya 2020 hingga tahun 2023. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kejadian apa yang ada di tahun 2019. Jadi pada 2019 terdapat agenda transportasi digital nasional selama periode Presiden Joko Widodo, yaitu pada tahun 2021 hingga 2024, yang merupakan program pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T. Wilayah 3T ini tadi sudah disebutkan, yaitu mencakup wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, sampai Papua. Selanjutnya, pada tahun 2020, terjadi peraturan pengadaan khusus Perdirut BLU Bakti nomor 7 tahun 2020. Nah, pada peraturan ini itu untuk mengadakan kontrak proyek pembangunan BTS 4G. Pada peraturan pengadaan khusus ini, sudah dibagi-bagi hasilnya, yaitu yang pertama ada proyek dibagi menjadi 2 fase dengan jumlah pembangunan untuk 7.904 desa atau kelurahan. Nah, pada 2 fase ini menjelaskan bahwa fase pertama itu mencakup paket 1 dan 2 dengan jumlah pembangunan 4.200 wilayah. Selanjutnya, fase kedua itu mencakup paket 3, 4, dan 5 dengan jumlah pembangunan 3.704 wilayah. Hasil yang kedua yaitu adanya kesempatan dengan pemenang tender. Jadi, pemenang tender untuk pengerjaan paket 1 dan 2 yaitu dikerjakan oleh Fiber Home, Telkom Infra atau MTD. Paket yang ketiga dikerjakan oleh Konsorsium Lintas Arta Huawei atau SEI. Paket 4 dan 5 yaitu dikerjakan oleh Konsorsium IBS ZTE.
Nah, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kejadian penandatanganan fase 1, yaitu paket 1 dan 2 antara Bakti Kominfo dengan Fiber Home atau Telkom Infra atau Multitrans Data. Nah, dalam penandatanganan ini sudah dijelaskan bahwa isinya yaitu perencanaan pembangunan di 4.200 wilayah dengan anggaran BNP Kominfo dengan nilai kontrak 11 triliun. Selanjutnya, pada saat fase 1 berjalan, terdapat agenda penandatanganan fase kedua, yaitu paket 3, 4, dan 5 pada 26 Februari 2021. Dalam agenda ini hanya penandatanganan kontrak saja, jadi pembangunan itu belum terlaksana. Selanjutnya, pada tahun 2022, terdapat pengerjaan dan progres pembangunan BTS 4G. Namun, pada 31 Maret 2022, rata-rata progres pembangunan BTS 4G fase 1 adalah 82,4% pengerjaannya, di mana sekitar 1.900 lokasi yang baru dibangun dari target 4.200 lokasi pada tahun 2022. Nah, selanjutnya, Agustus pada tahun 2022 itu adanya penyelidikan awal pembangunan BTS 4G karena progres pembangunannya tadi masih sedikit, masih belum mencakup target. Selanjutnya, pada 25 Oktober tahun 2022 ditemukan bukti permulaan dugaan korupsi. Nah, tim penyelidik Jampidsus Kejaksaan Agung itu melakukan gelar perkara dan ekspos dugaan korupsi pelaksanaan proyek. Nah, pada tahun ini, tahun 2023, penyidikan kasus korupsi pembangunan BTS 4G dilakukan. Nah, penyelidikan ini akhirnya naik ke tahap penyidikan. Peningkatan kasus dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penggeledahan di sejumlah tempat. Hasil dari penyelidikan kasus korupsi ini sebesar 8 triliun. Nah, selanjutnya kami akan menyajikan daftar tersangka dari kasus korupsi. Yang pertama ada Bapak Anang, yang kedua ada Bapak Galumbang, yang ketiga ada Bapak Yohan, yang keempat ada Bapak Mukti, yang kelima ada Bapak Irwan, dan yang terakhir ada Bapak Joni, yang merupakan direktur dan lain sebagainya. Yang selanjutnya masuk ke identifikasi akar masalah. Yang pertama, Kominfo tidak memberi izin ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan pengawasan atau memberikan pendapatnya. Dan kasus yang menjerat Joni berawal dari proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pada 2020. Hal ini memiliki tujuan untuk menyediakan layanan 4G di 7.904 desa yang masuk kategori 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Baik, selanjutnya implementasi solusi. Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam anggaran pembangunan negara, agar tidak terulang kembali, pemerintahan harus mengambil langkah-langkah berikut. Pemerintahan harus menetapkan proses anggaran pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang terbuka untuk umum, mempublikasikan informasi tentang proyek-proyek pembangunan, dan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam pengawasan dan pemantauan negara. Selanjutnya, pemerintahan harus memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran pembangunan dengan membentuk badan pengawasan yang independen dan kuat, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengaudit pengguna anggaran. Proses ini harus transparan dan hasil audit
harus diumumkan secara terbuka. Selanjutnya, pemerintahan harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan harus memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dan selanjutnya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran pembangunan. Dan yang terakhir, pemerintahan harus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pembangunan dengan menggunakan sistem digital dan platform online untuk membantu memastikan pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan mempermudah pemantauan oleh masyarakat. Baik, cukup sekian pembahasan dari kasus korupsi BTS 4G Kominfo menggunakan analisis RCA. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.